Ya, selamat berjumpa kembali pada kuliah database lanjutan 2 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel pada MySQL. Kita akan demonstrasikan ya bagaimana membuat tabel pada MySQL. Sebenarnya pada pertemuan yang pertama eh, kita sudah sepintas ya belajar bagaimana membuat tabel. Nah, kita coba akan mendemonstrasikan kembali cara membuat tabel pada database MySQL, kemudian bagaimana kita demonstrasikan mengakses tabel yang sudah kita buat untuk ditampilkan di browser ya menggunakan PHP ya. Karena emang MySQL ini pasangannya dengan PHP ya. Oke, pertama kita akan login ya, login ke database MySQL. Masing-masing mahasiswa sudah saya sediakan username dan password masing-masing. Kali ini saya sendiri akan menggunakan username yaitu ini ya. Nanti teman-teman mahasiswa juga boleh menggunakan yang ini kalau mau untuk coba-coba kalau lupa passwordnya. Ini passwordnya adalah Kosgoro ya. Jadi username-nya seperti ini. Kemudian passwordnya Kosgoro ya. Ini jangan lupa di atas ini nanti pertama di browser di alamatnya sendiri adalah ini ya. Alamat webnya adalah ini https ibi-k57.wihanda.my.id/mysql. Kalau sudah betul username dan passwordnya, kita klik go. Maka kita bisa lihat kita masuk di halaman ini adalah PHP MyAdmin ya, sebagai user interface yang memperlihatkan kondisi database MySQL-nya. Di sini kita bisa lihat ada satu database di sini ya. Ini database. Mungkin kalau teman-teman menggunakan login username dan password teman-teman maka tampilannya sedikit berbeda ya karena masing-masing database namanya database-nya beda-beda. Nah, di sini bisa kita lihat belum ada table sama sekali ya. Kita klik database-nya, kemudian kita akan mencoba membuat tabel ya. Nah, tabelnya sendiri saya sudah siapkan yaitu kita akan membuat tabel dengan nama sales gitu ya. Jadi ini nama tabelnya sales, itu create table ini jadi adalah operator untuk membuat tabel pada MySQL ya. Namanya sales, kemudian di sini konten dari masing-masing item ya nanti jadi header di tabel sales itu sendiri. Kemudian kita klik go. Ini tidak ada kesalahan ya. Sehingga terbentuklah tabel sales pada database wix6572 minus underscore Kosgoro. Kita bisa lihat di sini kalau kita klik tabel ini, kita lihat di sini ada di kolom-kolomnya di headernya itu ada ID transaksi, ID produk, tanggal transaksi, kuantitas, harga, dan ID pelanggan. Sesuai dengan tadi yang kita buat ya. Kemudian pada masing-masing kolom header ini kita akan input data ya. Ini saya juga sudah siapkan yaitu saya copy saja ya ini. Jadi kembali ke klik SQL. Tadi pertama klik database-nya, kemudian klik SQL ini, kemudian di sini saya udah siapkan, kita paste saja. Oh, ini kalau ada kesalahan di sini ada ending quote was expected. Nah, ini berarti ini kita hapus saja kesalahan sedikit. Kalau udah betul maka si silang tadi hilang ya. Nah, di sini insert into ya. Ini kita sudah belajar ya operator insert into ya. Yaitu kita memasukkan data yang diinput kepada tabel sales yang sudah kita buat ini. Jadi data-data ini akan dimasukkan ke dalam tabel sales ini ya. Sales ya. Nah, ini untuk headernya sendiri kita harus sama dengan yang dimiliki oleh sales yaitu di sini ada ID transaksi, ID produk, tanggal transaksi, kuantitas, harga, ID pelanggan. Kita akan masukkan 10 data ya. Jadi kita di sini belajar masukkan data melalui PHP MyAdmin ya. Sebetulnya lewat
coding PHP sendiri pun itu bisa ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa coba googling ya bagaimana caranya kombinasi dengan menginput data melalui PHP gitu ya. Ini kita klik kembali, kita klik go. Kalau tidak kesalahan, ini tidak ada error ya, free error. Kita lihat di tabel sales sudah masuk 10 data ini ya yang tadi kita input. Nah, ini adalah tabel sales sudah kita berhasil kita buat dan kita input data 10 item ini ya. Nah, kemudian kita akan coba menampilkan data ini ke dalam bentuk browser ya. Dalam hal ini kita coba buatkan dulu PHP-nya ya, file PHP-nya. Jadi adapun file PHP-nya sebenarnya saya sudah siapkan ya. Bentar. Jadi file PHP-nya kita bisa lihat ini. Kita bisa buat dengan Notepad ya, dengan Notepad kemudian dengan ekstensi .php gitu ya. Jadi bukan .note atau .txt bukan, tapi .php gitu ya. Jangan lupa ekstensinya .php. Kemudian kita buat seperti ini. Ini bisa teman-teman mahasiswa pelajari ya bagaimana cara penulisan script PHP ya, yaitu dimulai dengan tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya PHP, dan diakhiri bagian paling bawah itu. Di sini nggak ada ya, nggak juga nggak apa-apa betul ya. Nah, di sini ada DB host ya, hostnya ini local host saja ya. Nanti kalau teman-teman mencoba, ini dibiarkan saja local host ya. Kemudian usernya ini tadi sama dengan user yang saya pakai tadi ya, yang saya pakai ketika login ke PHP admin ini, yaitu wix6572 _ Kosgoro. Kemudian passwordnya tadi sama ya, saya tadi pakai Kosgoro. Kemudian nama database-nya ini sama dengan database ini. Jadi kebetulan nama database-nya saya samakan sih dengan nama usernya ya. Ini bisa aja berbeda ya, nama database dengan nama user ya. Tapi di sini kebetulan saya samakan untuk nama user dan nama database-nya. Kemudian di sini ini adalah bahasa dari yang disediakan oleh MySQL untuk akses dari PHP, yaitu dengan operator MySQL Connect ya. Jadi dengan operator ini maka lewat PHP ini dia akan mencoba mengakses database MySQL gitu ya. Nah, ini kalau misalnya gagal, di sini ada die ya, die itu berarti gagal, maka akan ada peringatan bahwa gagal terhubung ke MySQL gitu. Nah, kalau berhasil maka dia akan masuk seperti biasa. Kemudian di sini kita kita definisikan untuk scriptnya itu select edit produk, transaksi, harga, kualitas dari tabel sales gitu ya. Nah, ini nanti ini ditampilkan ke dalam bentuk browser ya, di dalam bentuk di browser ya, di katakan bisa Internet Explorer atau Google Chrome dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dipelajari ya teman-teman mahasiswa ya, bagaimana cara membuat tabel menggunakan PHP ataupun dengan HTML ya. Nah, si file ini kita akan upload ya. Sebenarnya bisa lewat cPanel ya, tapi untuk saya sudah siapkan di sini. Nanti teman-teman bisa mengupload file yang sudah dibuat itu ke alamat sini. Jadi saya sudah siapkan di sini wihanda.my.id upload ya. Ini kondisinya sudah login ya. Nanti tapi kalau belum login maka tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Jadi ketika teman-teman mahasiswa nanti akses wihanda.my.id/upload akan tampil dan seperti ini. Nah, ini nanti username-nya adalah Kosgoro.
Kemudian passwordnya adalah Kosgoro Atmak 2021 ya. Ini ya. Username-nya Kosgoro, passwordnya Kosgoro Atmak 2021 ya. Sign in. Kita bisa lihat di sini ini masih kosong ya. Ini apa namanya, si directory upload ini saya simpan, nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi ini sini filenya sendiri sebenarnya sudah saya upload tadi ya. Ini adalah filenya sama dengan yang tadi ya. Jadi bisa dilihat di sini konten seperti ini ya. Nah, nanti kita coba ya. Kita coba akses file ini ya, si file coba.php ini. Itu file coba.php saya simpan di folder Kosgoro di file manager si panel. Makanya nanti diakses di sini https://my.id/kosgoro/coba.php. Nanti kalau teman-teman bikin file dengan nama misalnya tes.php ya, nanti di sini bisa tes.php gitu ya setelah diupload ya. Ini kita coba.php ya, sesuai dengan file yang tadi. Maka di sini akan tampil. Jadi ini akan tertampil apa namanya, konten dari tabel sales ya pada browser. Nah, itu coba kita lihat ya, apakah sesuai gitu ya antara data yang ditampilkan di browser dengan yang di MySQL-nya gitu kan. Ini kita bisa lihat datanya adalah sesuai ya, bisa dilihat di sini sesuai ya. ID-nya, tanggal transaksi, ini semua ditampilkan di browser ya. Nah, ini tampilan yang dilihat dari sisi user ya. Seperti itu. Tampilan ini kita bisa nanti kalau udah bagian ini adalah bagian front end disebut ya. Tapi kalau tadi yang PHP itu adalah bagian back end-nya gitu ya. MySQL, PHP itu bagian back end. Katakanlah dapurnya ya. Kemudian ini adalah front end. Di sini sendiri ada nanti front end sendiri banyak apa namanya, aturan-aturan yang sudah disesuaikan dengan, katakanlah sekarang kan orang mengakses website itu ada yang dari HP, ada yang dari komputer, ada yang dari laptop, iPad gitu ya, yang dimana screen atau layar dari perangkat-perangkat tersebut berbeda-beda. Nah, itu nanti di sini ada ilmu bagaimana supaya tampilannya responsif. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan layar pengguna gitu ya. Nah, itu di situ adalah yang bermain adalah front end. Nah, ini bisa dipercantik gitu ya. Dari sisi front end-nya bisa dipercantik dari sisi apa? Tabelnya, kemudian juga dari sisi sifat responsifnya. Ya. Nah, itu mungkin kuliah singkat terkait bagaimana cara membuat tabel pada MySQL, kemudian sekaligus menampilkannya di browser dengan pembacaan menggunakan PHP. Ya, sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.